Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa bertemu dengan keluarga saya di tempat ini. 2 minggu lebih, 15 hari, kami baru pulang dari Holy Land. Dan Bapak Ibu, inilah keluarga saya. Lupa kok bilang keluarga saya. Ketika saya ingat hal yang saya ingat yaitu waktu saya mau merit, saya ingat sekali waktu itu saya tidak punya siapa-siapa di Semarang. Saya tidak punya keluarga di Semarang. Tetapi waktu itu saya ingat sekali Om Yu bersama teman-teman yang ada di Komsel, yang ada di Kekal waktu itu, M3 sekarang Bapak Ibu. Mereka datang ke Blora dan mereka melamar istri saya sekarang, Yunike. Saya ingat banget. Kenapa? Karena inilah keluarga saya. Saya ingat sekali waktu itu banyak teman-teman, ada Coach Cecai, ada waktu itu Jackie, ada teman-teman saya Pak Rusli, Vincent, dan sebagainya yang membantu saya. Jadi buat saya hal ini adalah keluarga. Bapak Ibu setuju? Yang setuju boleh katakan dengan saya. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu kita ini merasa orang asing gitu ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika waktu saya kecil, saya kelas 2 SMP sudah ditinggal papa saya. Papa saya sudah meninggal kelas 2 SMP, kena tumor di usus halus. Kemudian saya sendirian. Dan saat itu saya bekerja. Saya bekerja pulang sekolah jam 1, setengah 2, saya nagih rekening koran. Kompas, Suara Merdeka, Jawa Pos. Karena saya harus membiayai sekolah saya. Dan pagi-pagi kalau tidak ada yang nganter koran, saya nganter koran jam setengah 5 pagi, jam 5 pagi. Saya lakukan itu dalam kehidupan saya. Saya menjadi orang yang mandiri. Tapi saya juga menjadi orang yang minder. Saya takut untuk berkelompok. Saya takut untuk berkomunitas. Kenapa? Saya minder Bapak Ibu. Papa saya sudah tidak ada, saya merasa sudahlah saya hidup seperti ini saja. Saya bersyukur waktu itu saya diajak ke gereja oleh satu orang teman dan kemudian saat itulah saya ada di komunitas gereja itu. Dan saya bersyukur saat itu saya boleh mengenal Tuhan Yesus karena ada di gereja itu Bapak Ibu Saudara. Dan beranjak saya di kuliah, saya kerja sambil kuliah dan saya ketemu dengan keluarga baru. Saya ketemu dengan Pak Budi, Bu Lucy, ya. Saya ketemu dengan Pak Theophilus dan Bu Puji. Saya ketemu dan banyak teman-teman di sini, Pak Nathanael, Xiaomi mana, ya teman-teman kampus ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu ya. Saya ketemu di sana dan saya jadi keluarga di sana. Saya merasa Tuhan saya berterima kasih, saya ada di keluarga di sana. Tapi di kampus itu sementara Bapak Ibu Saudara, karena kami cuma 3,5 tahun ada di kampus itu. Di saat itulah saya ketemu dengan Bapak Gembala kita, Pak Theophilus Hendra, ya. Kemudian Pak Theophilus Hendra waktu itu persekutuan kita di kampus ada di Puri Anjesmoro, ya di kantornya Bu Natalia, Natalianya Oceming itu. Pak Hin berkata tentang komitmen di gereja, komitmen keluarga. Kemudian puji Tuhan, yang waktu itu yang pertama kali gabung di Kahal Bapak Nathanael itu. Kemudian kami semua tahu bahwa kami harus berkomitmen di gereja dan akhirnya beberapa dari kami, sebagian besar kami masuk di gereja ini dan menjadi satu keluarga di Kahal ini. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masuk di gereja Kahal ini, saya belum berumah tangga. Saya belum berumah tangga dan saya merasa waktu itu yang saya punya keluarga hanya di kampus. Tetapi ketika saya ada di keluarga di Kahal ini, saya merasa sesuatu yang komplit dalam diri saya. Kenapa? Ada ibu, dulu tidak ada ibu, semuanya sebaya. Tapi ada ibu-ibu, ada Bu Ari, ada Bu Ellen, ada Bu Jiu, ada bapak-bapak, ada Pak Hin, ada Pak Paulus, ada Pak Hani dan sebagainya, ada Pak Petrus, komplit di sini. Dan disitulah saya diproses. Saya ingat sekali waktu itu Pak Hin
undang saya melakukan kesalahan, dan dia panggil saya, Fred, kamu melakukan ini, dan ini, dan ini. Dan saya bersyukur, karena saya ada di sebuah keluarga, saya saat itu ditegur, dan saya bisa bertumbuh. Seseorang yang mau bertumbuh, dia mau ditegur. Dan ketika saya mau ditegur, saya bertumbuh bersama dengan keluarga ini Bapak Ibu. Saya bersyukur bertemu dengan Pak Cece, dengan Bu Lena. Saya ketemu dengan mereka yang bersama-sama di dalam satu keluarga. Ketika saya renungkan, itulah keluarga yang ada di dunia kita. Bapak Ibu, Saudara, kita punya keluarga yang mungkin jauh di sana. Saya berasal dari Pekalongan. Kalau saya minta pertolongan suatu saat pas saya di luar, ketika saat itu anak saya jatuh Bapak Ibu. Saya ingat sekali waktu itu yang bawa di rumah sakit, selain mami saya, selain ibu mertua saya dan papa mertua saya, yaitu keluarga-keluarga yang ada di gereja ini, yang ada di Kekal, yang ada di M3. Dan disitulah saya bertumbuh. Disitulah saya merasakan Tuhan, ada kasih, ada teguran, ada pertumbuhan, ada saling di sana. Dan disitulah saya bertumbuh bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu hari ini, saya memberikan judul bahwa Komsel atau M3 adalah keluarga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkata gini, ada teman-teman yang berkata, saya tetap mau namanya Kekal. Saya M3. Ada beberapa orang yang di Abalov namanya Dead. Ada yang ngomong Connect dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, yang terpenting buat hidup kita harus punya keluarga. Kita harus punya komunitas di gereja ini. Kalau tidak, saya tidak bayangkan kalau saya tidak punya komunitas di gereja ini, saya seperti apa? Saya menjadi orang yang liar. Saya menjadi orang yang semau saya. Saya menjadi orang yang karepku dewe. Karena dasar karakter saya orang sekarepe dewe. Dasar orang seperti saya, orang menang-menangan, Saudara. Tapi ketika saya ada di satu keluarga, di satu M3, di komunitas sel, di situ saya dibentuk Tuhan menjadi orang yang tidak sekarepe dewe. Menjadi orang yang mau taat kepada apa yang Tuhan mau. Yang membuat saya bertumbuh dari seorang Freddy kecil menjadi remaja, pemuda, dan kemudian dewasa dan punya anak. Bapak Ibu Saudara, disitulah kita bertumbuh dalam satu keluarga. Iya, kalau saya cerita gini agak melankolis gitu ya. Iya, M3, Komsel atau M3 adalah keluarga. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, coba lihat kanan kiri Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa engkau adalah keluarga? Coba Tante Titi dilihat sebelahnya. Keluarga. Orang asing nih, tidak kenal. Kita bersyukur jika hal ini belum terlalu banyak. Kita masih kenal. Saya tadi ketemu di sana, ketemu Pak Ivan dan Bu Wiwi. Ini keluarga. Saya ingat ini keluarga. Saya kemarin ketemu Bu Lena waktu badminton. Ini keluargaku. Iya toh? Ketemu Coach Cece kemarin, ini keluargaku. Saya tadi menghampiri Bu Ellen, ini ibuku. Bapak Ibu, apakah kita merasa satu keluarga di gereja ini? Jangan-jangan ini, next tolong, kita ini merasa orang asing. Padahal setiap kita, kalau kita rindu bersama-sama, Bapak Ibu, saya ngomong terus terang buat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa, Bapak Gembala kita ini kan pengajar. Kalau saya ngomong, sharing, apakah Pak Gembala bisa melayani saya ya? Saya bersaksi buat Bapak Ibu. Ketika saya sharing dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya mendapat peneguhan-peneguhan baru. Saya mendapat berkat di sana. Ada Bapak, ada Ibu. Ketika saya datang kepada teman-teman sharing tentang kehidupan, di situ saya merasa, Tuhan inilah keluarga saya.
Bapak Ibu, kita akan baca ayat ini, Efesus 2 ayat 19. Di depan saja ya, langsung Bapak Ibu bisa baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota-anggota keluarga Allah yang bersama-sama bertumbuh Bapak Ibu. Bertumbuh itu memang tidak mudah. Bertumbuh itu sekali lagi perlu proses. Kalau kita rindu bertumbuh, ada sesuatu yang mungkin tidak enak dalam diri kita, itu ada terjadi. Tetapi kalau kita rindu, kita mau bertumbuh di dalam satu keluarga, di hal ini. Kita bersama-sama bertumbuh Bapak Ibu. Ketika waktu itu saya bersama istri ada di luar negeri Bapak Ibu. Saya cerita tadi anak saya, Vanuel, waktu itu tiba-tiba jatuh dia naik tangga. Waktu itu ada tukang, kemudian dia jatuh. Dan siku, bingung namanya apa. Siku, saudara punya siku ya? Sikunya itu keluar daripada dagingnya Om. Ya waktu itu Om mungkin masih ingat ya. Dan waktu itu kami tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa saudara. Karena kami di luar negeri waktu itu. Saya ingat sekali waktu itu yang bantu siapa? Yang bantu teman-teman di gereja ini. Teman-teman gereja, teman-teman M3 yang membawa, yang besok ke sana siapa? Gereja ini, keluarga kita. Apakah keluarga saya di Pekalongan bisa datang Bapak Ibu? Waktu itu tidak bisa datang. Yang bisa datang siapa? Keluarga ini. Ketika saya tiba-tiba teringat Andre, ayo ke gereja. Kenapa? Saya kangen kamu keluargaku, Andre. Beberapa waktu lalu, saya bersyukur ketika Andre, sudah lama ya, cukup tidak ada di keluarga ini. Dia datang kepada saya ngobrol-ngobrol, dia rindu, inilah keluarga. Saudara ketika ada masalah jangan pergi, jangan lepas, engkau keluarga. 1 Petrus 2 ayat 5, saya ingat ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 5 ya, Elsia tolong bisa bacakan Elsia. 1 Petrus 2 ayat 5. Kalau salah dimaafkan. Iya. Bapak Ibu enggak dengar ya? Kurang dengar ya? Saya bacakan lebih keras itu di depan ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk kita berkenan kepada Allah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat 1 mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Salah satunya juga, Bapak Ibu yang terkasih, mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita semua ini batu-batu hidup Bapak Ibu. Tanpa Bu Ari sebagai batu hidup di gereja ini tidak lengkap. Bu Ari, tanpa Bu Ari, gereja ini tidak lengkap. Tanpa Bu Lena, gereja ini tidak lengkap. Tanpa Bu Deborah, gereja ini tidak lengkap. Pernahkah kita berpikir bahwa gereja ini adalah satu bangunan? Ini terdiri atas batu-batu. Dan kita ini bukan batu yang mati, batu-batu hidup. Berapa banyak kita yang yakin dan percaya bahwa itu aku batu hidup. Saya seringkali ketika selesai gereja, saya berterima kasih dengan Bu Ari. Saya bilang sama dia, terima kasih Bu, sudah menjadi ibu buat kami. Mungkin buat Bu Ari, kapan aku jadi ibumu, melahirkan aja tidak pernah.
Tapi buat saya, dengan kehadiran Bu Ari mendoakan kita, itu sudah menjadi ibu buat kita. Di sini ada Pak David. Pak David, kehadiran Pak David menjadi batu hidup buat gereja ini. Menjadi berkat buat gereja ini. Berapa banyak yang sebetulnya kita menyadari. Kadang-kadang kita merasa, aku ini penonton Mbak ya. Kita ini batu-batu hidup Bapak Ibu. Ulangi bersama saya, batu-batu hidup. Kadang-kadang kita merasa, aku ini kan penonton, udahlah. Yang maju biar Pak Budi saja. Yang maju biar Bu Siomi saja. Yang maju biar, siapa lagi? Bu Elsia saja, Pak Petrus saja. Bapak Ibu, kita semua batu-batu hidup. Amin. Katakan bersama saya dengan suara yang keras. Saya adalah batu-batu hidup Gereja Kahal. Amin Bapak Ibu. Dengan hidup kita menjadi berkat. Keberadaan kita, Bapak Ibu, di gereja ini modelnya masing-masing. Ada yang modelnya seperti saya, ada yang modelnya seperti Pak Ivan, ada yang modelnya seperti Butin, ada yang modelnya seperti Kogwan E, masing-masing. Ada yang seperti Ferry, ada yang seperti Ko Cecai. Tapi inilah batu hidup. Kita saling melengkapi Bapak Ibu. Kalau kita menyadari kita semua batu hidup, kita akan melakukan sesuatu karena ini rumah kita. Amin. Bapak Ibu, kita harus percaya ini rumah kita. Amin. Kalau kita tahu ini rumah kita, maka kita akan berbuat sesuatu untuk rumah kita. Bapak Ibu Saudara, dulu saya tinggal di Tanah Mas. Tanah Mas itu rumah saya yang akhirnya dibeli Bu Suswanti Halim. Mana Cik Swan? Lah itu ya. Dibeli Cik Swan, dibantu Cik Swan dibeli gitu ya. Dulu di Tanah Mas, waktu saya sama Yunike itu, saya bangun rumah itu tidak ditinggikan semua. Uangnya enggak ada. Sehingga yang ditinggikan cuman bawahnya saja. Atasnya itu direkayasa supaya tertutup, maksudnya gitu. Kalau rumah itu Bapak Ibu yang terkasih, hujan deras, bocor. Maaf Bapak Ibu, ketika itu bocor, saya tidak bilang sama istri saya, yuk kita ngungsi di hotel yuk bareng-bareng. Tidak yang saya lakukan. Yang saya tahu ketika rumah saya bocor, maka yang saya lakukan, saya akan cari cara supaya rumah ini tidak bocor. Amin Bapak Ibu. Saya tahu bocornya di sini, saya panggil tukang Bapak Ibu. Kalau saya tidak bisa nutup sendiri, saya panggil tukang. Dulu saya belum segemuk ini Bapak Ibu, saya masih bisa lompat ke atas ke ini apa? Ke genteng. Percayalah Bapak Ibu, bayangkan saya kurus waktu itu ya. Belum segemuk ini maksud saya. Jadi saya masih bisa naik tangga, saya masih bisa betulin atap rumah saya sendiri. Saya akan betulin sendiri. Kalau saya tidak bisa, baru saya panggil. Kenapa? Kalau betulin sendiri tidak bayar Bapak Ibu. Kalau saya tahu ada kelemahan di sini, kelemahan di situ, saya tidak akan melarikan diri dari rumah saya. Karena saya tahu saya batu hidup di tempat itu. Bapak Ibu, yang saya lakukan, saya akan berjuang supaya itu selesai. Semua jadi baik. Mungkin di gereja ini sebagai batu hidup kita juga merasakan yang sama. Kita bicara, lu pujiannya enggak seperti di sana. Pujiannya enggak seperti di situ. Gembalanya bukan seperti itu, seperti ini. Saya bersaksi buat Bapak Ibu. Kami sudah melayani cukup banyak gereja di Indonesia ini. Bapak Ibu yang terkasih. Saya selalu katakan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang melayani saya. Bapak saya, Pak Teul Sendra dan Bu Ellen. Bapak Ibu kenapa? Karena saya tahu hidupnya. Bapak Ibu bisa ngomong, loh Pak Hin ada kekurangan. Percayalah Bapak Ibu, semua orang punya kekurangan. Hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu lihat luar biasa, banyak kekurangan. Gereja yang Bapak Ibu lihat luar biasa, banyak kekurangan. Tidak semua sempurna. Tetapi saya menyadari saya batu hidup di Kahal ini.
Sehingga ketika saya tidak melayani, saya harus ada di batu hidup ini, di keluarga Kahal. Kenapa Bapak Ibu? Ini keluarga saya. Saya dibangun di sini, saya mendapatkan pertumbuhan rohani di sini. Dan mari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saya bertumbuh di gereja ini, saya dibina orang yang seperti saya pun, saudara, Tuhan tangkap di gereja ini. Dulu pikiran saya ini cita-citanya jadi pendekar Bapak Ibu. Pendek dan kekar, bukan itu loh Bapak Ibu. Kenapa? Papa saya itu guru boksen, jadi guru tinju. Di Pekalongan itu, Om Hanting itu tahu Bapak Ibu, mereka di sekitar saya itu orang-orang Arab. Dan kalau berkelahi itu pakainya senjata. Orang yang letter U, Lucy tahu rumah saya, itu orang Chinese-nya letter U itu 48 kakak. Itu orang-orang sederhana ke bawah Bapak Ibu. Sehingga sering dibully sama orang-orang ini Bapak Ibu. Sehingga menjadikan kami harus bertahan dengan apa? Ya dengan bela diri. Saya latihan tai chi, saya latihan kera putih, kera hitam, kera abang, pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Dulu sama kalau Cuncun itu dia perisai diri. Pikiran saya waktu itu, saya mau jadi pendekar saja. Terlalu banyak bukunya, bukan Alkitab yang saya baca. Yang saya baca yaitu buku Eskopinghu. Tahu Bapak Ibu ya? Setiap hari papa saya ingat waktu itu 4 buku yang dia baca. Sehingga ketika papa Leno, tahu Leno ya? Bukan Lenong ya Bapak Ibu ya. Leno gitu, saya ambil bukunya, saya baca. Sehingga menjadikan saya mau seperti orang-orang yang di ini. Bapak Ibu bayangkan kalau saya tidak punya keluarga. Orang taunya sekarang Freddy orangnya sabar. Padahal istri saya tahu saya ini kesabaran saya terbatas. Kalau saya tidak ketemu Tuhan, karakter saya ya menang-menangan saudara. Next tolong. Ya, nanti ada teman kita yang mau bersaksi ya. Waduh, kecil banget. Ya, M3 atau Komsel adalah keluarga, tempat mempraktekkan hubungan kekeluargaan, kepedulian satu dengan yang lain, persaudaraan, rasa saling menjaga satu dengan yang lain. Benar loh saudara, saya dijaga di sini. Saya merasa saling memiliki di sini. Bapak Ibu, ada enggak? Ada rasa memiliki enggak di gereja ini? Kalau saudara ada sesuatu, oh ada orang butuh sesuatu, kita ada enggak? Ini, peduli dengan yang lain. Jangan-jangan ini kita enggak peduli. Ada loh orang-orang yang tidak mau diperhatikan juga ada. Saya termasuk orang yang dulu tidak mau diperhatikan Bapak Ibu. Tapi saya sadar, kita ini ada hidup memberi, ada menerima. Ada yang dipeduli, ada yang peduli, ada yang dipedulikan. Di dalam kehidupan keluarga, terutama di M3 kita Bapak Ibu, ini ada rasa ini Bapak Ibu. Kenapa perlu Komsel Bapak Ibu? Mengapa perlu, kok Pak Hin aja yang mimpin kan gereja ini beres. Semua Pak Hin semua doain dari pagi sampai malam. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang gembala, satu gembala yang memperhatikan semua. Bapak Ibu tidak akan maksimal. Dan firman Tuhan pun berkata, Keluaran 18 ayat 21. Pak Ivan tolong bacakan Pak Ivan. Keluaran 18 ayat 21. Keluaran 18 ayat 21. Ada ini enggak? Oh, Kak Budi minta tolong Kak Budi. Mic-nya untuk Pak Ivan. Keras. Bapak Ibu, ini yang dimaksud perlunya Komsel M3 kekal di tempat gereja kita. Supaya kita maksimal. Dan firman Tuhan pun berkata, ini Yitro yang ngomong sama Musa, mertuanya. Kalau Bapak Ibu lihat di firman Tuhan sebelumnya,
Musa itu kalau doain itu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Akhirnya Yitro memberikan satu nasihat buat Musa dan ditulis dalam firman Tuhan. Kalau saya percaya ini firman Tuhan, bukan Yitro yang ngomong. Kalau ditulis dalam firman Tuhan berarti kita harus percaya ini firman Tuhan. Ada pemimpin di samping itu dicari, ya Pak Hin mencari Bapak Ibu. Orang-orang yang dapat dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang benci pada pengajaran suap. Next tolong. Untuk 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Kenapa? Kalau semua dipegang oleh satu Bapak Gembala. Bapak Gembala kita harus dukung dia letaknya akan melakukan apa yang visi misi gereja ini. Tapi gereja ini perlu pemimpin 10 orang. Bapak Ibu perlu ada di dalamnya supaya kita bertumbuh bersama. Di dalam komsel itu next tadi tolong. Ada kepedulian, ada saling memperhatikan Bapak Ibu. Beberapa kali ada orang yang ngomong ini, Pak, itu dibantu Pak. Ada satu keluarga dibantu. Bapak Ibu, saya ingat sekali banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan kasih Tuhan, banyak anggota-anggota komsel atau M3 ini membantu, sangat banyak Bapak Ibu. Mereka mencoba membantu. Mungkin ada yang belum beres, tapi itulah keluarga. Keluarga itu perlu kepedulian satu dengan yang lain. Karena perlakuan kita di dalam komsel sangat menentukan bagaimana perlakuan kita di keluarga yang akan kita bangun nanti Bapak Ibu. Jadi saya rindu, saya dorong Bapak Ibu. Kita semua mempunyai komsel atau M3 di tempat kita berada. Dan kalau Bapak Ibu belum jalan atau saya belum punya M3, Bapak Ibu bisa ngomong dengan saya atau di belakang mungkin Pak Nathanael atau Pak Budi. Pak, saya belum punya M3. Di situ ada kehidupan. Ini penting sekali buat kita untuk supaya kita bertumbuh. Next tolong. Ya. Kita akan baca di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Ini ayat 11-nya saya hilangi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di depan saja supaya ini jadi dasar firman kita. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di komunitas itu sangat terbangun sekali. Saya aman ada di komunitas. Banyak teman-teman ada di komunitas, mereka aman saudara. Saudara bisa saling menasehati, saling menjagai. Saya sharing buat saudara sedikit. Saudara, waktu kemarin kami mau ke Israel, ada seorang teman kami yang lagi kami bina. Tiba-tiba 1 hari sebelum kami ke Israel, saya ditelepon saudara. Saya ditelepon bahwa orang ini, teman kami ini kena demam berdarah. Rumahnya di daerah Bukit Sari. Waduh saudara, H-1 positif demam berdarah. Dicek, jadi 3 hari tidak ngomong saya, 2 hari sudah sakit. Hari ketiga dicek positif demam berdarah. Ini perlunya komunitas. Ini perlunya komunitas sel, saudara. Ini perlunya saudara tidak sendiri. Waktu itu saya bilang dengan teman ini, saya bilang, oke, saya mau ke rumahmu jam 5, karena besok harus berangkat, saya ingin tahu yang terjadi dalam hidupnya. Karena beberapa sebelumnya, orang yang sama, beberapa bulan sebelumnya, sakit lama saudara, sampai 3-4 hari, kemudian saya doakan, saya bawa di komunitas, kemudian dia disembuhkan Tuhan, tidak berobat sama sekali. Masalahnya ini positif DB. Ketika saya ada di rumahnya, saya ketemu dengan orang tuanya dari Juwana Bapak Ibu. Pas datang di situ, karena harus meninggalkan 15 hari orang tuanya di situ. Saudara, ketika saya di sana, saya berdoa untuk dia. Tiba-tiba saya katakan kepada dia, ayo lakukan tindakan iman.
Saya katakan tentang Abraham dan Ishak, bahwa Abraham mau mempersembahkan Ishak dan Tuhan ganti. Akhirnya orang ini Bapak Ibu memantapkan diri, aku berangkat. Masalah terjadi. Malamnya, dua anaknya sakit bersamaan Bapak Ibu. Panas tinggi. Mereka bimbang. Jujur waktu itu pagi-pagi, saya tiba-tiba sebelum berangkat itu saya baca di detik.com. Orang yang sakit demam berdarah itu tidak diketahui, tiba-tiba orang ini meninggal. Wah, saya terintimidasi. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana berkat buat orang ini. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya orang ini berangkat ke Ahmad Yani. Hari pertama dia ada di pesawat. Dia lemes. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapak Ibu, mulai hari kedua, itu hari pertama kan perjalanan. Dia sehat walafiat sampai pulang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada orang-orang yang menguatkan. Karena ada orang-orang yang encourage. Kadang-kadang Bapak Ibu, suatu saat kita bisa-bisa lemah loh. Andre bisa lemah enggak? Tiba-tiba bisa lemah enggak? Pak Aris bisa tiba-tiba lemah enggak Pak Aris? Ketika kita bersama-sama dalam satu komunitas, itu ada kekuatan, ada doa yang dinaikkan, dan itu memberkati sekali Bapak Ibu. Kehadiran kita sebagai batu hidup, itu sangat memberkati orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata, tadi mana? Hilang. Tolong. Iya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, maksudnya Bapak Ibu yang belum ber-M3, belum berkomsel. Komsel. Saya diberkati. Saya menjadi bertumbuh karena M3. Saya menjadi bertumbuh karena komsel. Saya menjadi bertumbuh karena terlibat di keluarga ini. Dua orang akan dapat bertahan, tali tiga lembar, tidak mudah diputuskan. Ketika kita seorang diri, kita mudah sekali untuk kita dijatuhkan. Tapi dengan kita bersama Bapak Ibu, kita tidak mudah dijatuhkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya rindu manggil teman saya dulu ya. Ferry, Sandy bisa maju ke depan. Tepuk tangan dong mereka. Mereka mau kesaksian. Belum lama Bapak Ibu mereka jemaat baru di tempat ini. Tapi saya rindu mereka di komunitas saya sudah cukup lama. Dan mereka kemarin ber-M3 sebelum kami berangkat ke Israel. Ya. Si Ari mana? Datang enggak? Ya maju depan sama Vita. Ayo, tepuk tangan untuk Ari dan Vita. Iya. Saya manggil dua pasang teman kita ini. Mungkin Bapak Ibu malah belum kenal ya. Mereka sudah gereja lama. Xiaomi kenal enggak? Kenal ya? Oh, kenal ya. Tahu. Saya mau tanya dulu. Yuriko kenal enggak sama ini, ibu ini? Tahu. Belum kenal ya? Nanti kenalan ya. Saya mau tanya lagi deh. Sama siapa ya? Bu Indri. Bu Indri ya betul Bu? Iya. Bu kenal enggak yang sama cowok yang ganteng di depan itu? Enggak kenal? Enggak kenal Bu? Yang kiri? Juga enggak kenal. Padahal kita keluarga loh enggak kenal. Yang cewek deh, mungkin yang cewek kenal ya ibu-ibu ya. Sama ibu-ibu biasanya kenal ya. Kenal enggak? Belum kenal? Belum kenal ya. Kok Guan Eng mesti kenal nih, Kok Guan Eng nih. Saya tanya dulu ya. Kok Guan Eng kenal enggak sama yang bapak sama ibu yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri? Bukan sebelah kiri. Enggak. Belum kenal ya. Nanti Pak Guan Eng, sekarang ibunya mungkin kenal ya lebih. Belum kenal. Padahal Pak Ferry sama Bu Sandy sudah tanya ya Bapak Ibu ya. Sudah berapa lama di gereja ya? Saya tanya dulu. Fer, sudah berapa lama di gereja Fer? Setahun lebih ya. Setahun lebih? Saudara enggak kenal ya bayangin. Saudara kita satu keluarga. Saya tanya, Arifita sudah berapa lama di gereja? Di Kahal 3 tahun. 3 tahun? Rono sing kenal.
Saudara maaf, kita semua perlu bertobat. Kita keluarga loh saudara. Kadang-kadang kita terlalu cuek. Pokoknya saya ada di gereja. Ini contohnya saja. Nah Imelda pasti kenal, Imelda kenal semua. Enggak kenal juga? Enggak kenal juga. Ya. Nanti kenalan deh ya. Kita kenalan mereka ya. Supaya mereka semua bisa kenalan ya. Bu Ari sudah kenal tapi ya Bu Ari ya. Sudah ya, tahu ya. Tahu yang Ari ya. Ferry dulu sama Sandy, silakan Fer. Kenalan, kemudian sharing. Sudah ada ini kok. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Saya jemaat baru, kira-kira mungkin 1,5 tahun berjemaat di Kahal sini. Nama saya Ferry, ini istri saya namanya Sandy ya. Kita tinggal di Greenwood, perumahan Greenwood. Dari Greenwood ya? Greenwood ya. Berarti bukan masalah tempat tuh saudara, dari Greenwood 1,5 tahun di tempat ini. Greenwood ke sini 5 menit? Enggak, hampir setengah jam kira-kira. Ya. Setengah jam? Di gereja ini setiap minggu ke gereja? Setiap minggu. Setiap minggu ke gereja. Saudara enggak ada yang kenal, terlalu saudara. 1,5 tahun dari Greenwood ke sini saudara. Sekarang kita dengar kesaksiannya ya. Enggak apa-apa lah saudara. Ferry maafkan mereka ya Ferry ya Sandy ya. Ya, saya ingin membagi kesaksian saya. Bagaimana saya ditegur Tuhan secara nyata selama banyak 2 kali ya. Itu suatu hal yang gak pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Jadi saya ditegur Tuhan 2 kali, yang kedua saya ditegur Tuhan sampai dibawa di titik di mana antara hidup dan mati. Jadi bukan hidup lagi, tapi ya belum mati. Jadi jalan ke situ. Itu ya. Berupa mimpi, tapi itu benar-benar real, benar-benar nyata. Saya sadar 100%. Saya mau berbagi. Kenapa saya ditegur Tuhan? Karena saya murtad Bapak Ibu. Benar, saya murtad. Saya tidak mengakui Tuhan, tidak lagi percaya Yesus, tidak lagi ke gereja. Berapa lama? 3 bulan. Mungkin orang berpikir kok cuma 3 bulan? Ya, tapi 3 bulan itu Tuhan tegur saya, benar-benar tegur sampai 2 kali. Untungnya 2 kali saya bertobat ya. Kalau yang ketiga nggak ngerti tegurannya apa gitu ya. 3 bulan meninggalkan Tuhan itu maksudnya enggak ke gereja sama sekali Fer? Sama sekali enggak ke gereja. Jadi saya hidup bebas. Apa yang di Alkitab dikatakan jangan tak langgar semua gitu Pak. Perintah Tuhan dilanggar semua? Saya langgar semua, hari Minggu bangun siang, ya enggak ke gereja sama sekali. Oke. Itu begitu Pak. Ya. Yang selama saya murtad, satu hal yang saya dapatkan adalah satu kebebasan. Benar, bebas Pak. Jadi enggak terikat, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Enggak, saya lakukan semuanya sekehendak hati saya. Pada waktu saya masih kuliah semester 4 di Petra Surabaya tahun 99 pada waktu itu. Tapi satu hal yang juga saya kehilangan adalah bahasa roh saya dicabut oleh Tuhan. Enggak bisa sama sekali pada waktu itu. Enggak bisa sama sekali, benar-benar itu dicabut dan untuk mendapatkannya butuh waktu Pak. Itu teguran pertama ya. Jadi karunia roh itu dicabut dari saya pada waktu saya memutuskan untuk saya murtad. Jadi saya ngomong kepada tim besuk yang datang ke kos saya bilang sudah, saya nggak mau lagi jadi Kristen. Pada waktu itu juga pacar juga bukan agama Kristen, agama yang lain, ya kan. Saya ngomong semua yang tak lakukan adalah tanggung jawab saya sendiri. Ternyata itu dosa di hadapan Tuhan, saya ngomong begitu. Ya, teguran yang kedua adalah saya sakit, jadi cepat sekali ya. Kira-kira saya setelah murtad itu 3 bulan saya sakit. Dokter tidak ngerti saya sakit apa. Bahkan sampai dibawa oleh saudara di rumah sakit Glen Eagles di Surabaya, dokternya juga nggak ngerti sakit apa. Semakin lama semakin parah.
Akhirnya saya mesti ngungsi di rumah nenek. Ya, saya manggilnya Bobo itu ya. Saya ngungsi di sana. Semakin parah, bahkan sampai asam lambung itu keluar dari mulut saya. Jadi saya ngerti asam lambung itu warnanya kuning gini-gini, ngerti karena itu keluar gitu loh. Saya keluar. Saya masih ingat pada waktu itu hari Rebo jam 12 malam itu asam lambung keluar dari mulut saya. Ya kan, sudah saya minum air putih, kemudian saya kembali tidur. Pada waktu tidur, itu teguran Tuhan yang kedua yang saya terima. Saya bermimpi. Mimpi saya adalah saya pada waktu itu di kursi roda. Nggak bisa ngapa-ngapain, dari pusar ke bawah lumpuh, pusar ke atas saya masih bisa. Tangan masih bisa ngomong, tapi itu lumpuh. Dan saya dibawa oleh nenek saya, bobo saya, ke suatu tempat. Tempat itu tempat taman, Pak. Jadi taman yang besar, ada pohonnya, ada anak kecil lari-larian di situ, ada kupu-kupu di situ. Saat itu saya sadar, loh, ini kan yang orang-orang ngomong ya, kalau mau mati lihat taman, lihat anak kecil, lihat sesuatu yang indah. Waduh, ini kayaknya bakal mati ini. Itu saya mikirnya gitu pada waktu itu. Saya didorong, saya ditemui oleh dua sosok. Yang satu adalah nenek buyut. Jadi kalau makco ya. Jadi ibu dari nenek saya. Ditemui, saya masih ingat mukanya sampai sekarang. Wajahnya, perawakannya, bajunya, gelungan rambutnya masih ingat sampai sekarang. Satu lagi, satu sosok yang tingginya kira-kira 3 meter. 3 meter, dia sosok ya, jadi seperti manusia tapi kayak ditutup kain gitu, warnanya cerah sekali, bersinar, nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan tapi itu hanya berdiri di samping. Sampai sekarang saya nggak ngerti itu apakah Tuhan Yesus atau malaikat, nggak ngerti, tapi sosok itu ada di sana. Kemudian saya dikenalkan, Fer, ini Bodai. Dikenalkan, sudah ya, Bobo tinggal dulu. Saya takut, saya nggak mau di sini, saya nggak mau di sini, karena pikir saya kalau di situ saya mati gitu loh. Sudah mati bareng sama Bodai kan yo, nggak enak gitu, gitu kan ya. Kalau bareng dengan orang lain yang saya kenal nggak apa-apa lah, ini bareng dengan seseorang yang nggak kenal di rumah situ, saya nggak mau gitu. Saat saya berontak. Lah ini ya, karena memang saya sudah murtad, sama sekali nggak kepikir saya minta tolong kepada Tuhan Yesus, tidak kepikir sama sekali. Yang saya minta tolong adalah orang tua saya. Saya nyebut papa saya nyebut mama saya, kakak saya, orang-orang teman-teman. Saya minta tolong, benar-benar minta tolong, tarik aku, aku tidak mau di sini. Tapi tidak bisa. Kemudian kira-kira 1 menit kemudian, saya cuma ingat doa Bapa kami, Pak. Bapa kami, saya doa Bapa kami di dalam surga. Baru itu muncul dalam pikiran nama Yesus. Lalu setelah muncul nama Yesus, saya bilang dalam nama Pak. Sudah bangun. Setelah bangun, saya lihat tangan, saya lihat kaki, berubah jadi kuning, Pak. Ternyata saya sakit liver atau kuning. Saya sakit liver kuning. Langsung bawa ke rumah sakit karena dari mata sampai kaki kuning semua. Dan setelah dites SGOT kalau normal kan di bawah 50. Pada waktu itu saya sudah 1600. Normal 50, saya 1600. Jadi livernya hampir pecah. Ya. Tapi saya percayalah, saya sudah memenangkan itu dan disembuhkan ke Tuhan. Di rumah sakit saya berdoa. Saya masih ingat doa saya. Saya berdoa, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya berjanji tidak mau lagi punya pasangan hidup yang tidak Kristen, yang tidak seiman. Yang ada ini Tuhan, tak putuskan. Benar. Setelah saya doa gitu, tak telepon pacar saya,
Tak pedot ke Pak. Belum sama Sandy waktu itu ya? Belum kenal. Saya putuskan nangis Pak. Ke rumah sakit Pak, minta balik. Bener, sama temennya minta balik. Dan teman-teman sekosnya itu kayak menghakimi saya. Orangnya baik, tidak jahat, kok bawa putusnya kenapa gitu loh. Tapi karena saya sudah berjanji di hadapan Tuhan, Amin. tetap saya putuskan. Ya. Akhirnya memang Tuhan itu tidak pernah lupa janjinya dan Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Ya. Setelah saya pindah ke Semarang karena harus pengobatan kan, saya pindah ke Unika. Ternyata pertama kali saya menginjakkan kaki di Unika, ada seorang gadis cantik yang mengajak saya persekutuan Pak. Oke. Nah, Gadis cantiknya siapa? yaitu 6 tahun kemudian jadi istri saya Pak. Demikian Pak sharing saya Pak. Ya, tepuk tangan saudara. Saya dengar ini di mana kesaksian dia? Di M3. Dia bersaksi, akhirnya kami mendoakan dia. Dulu dia sempat murtad dan dia bilang sepertinya kematian itu dekat dengan dia. Kalau saya tidak kenal Ferry dan Sandy, saya tidak bisa mendoakan mereka. Kenalnya di mana? Di komunitas-komunitas. Ketika M3 di rumah Ari, saya ingat waktu itu ketika mereka sharing, saya katakan yuk berdoa untuk mereka. Saudara, ini perlunya komunitas. Dia katakan ketika 3 bulan, Ferry murtad ya Ferry ya. Hampir itu diambil, tidak tahu sama siapa saudara. Puji Tuhan, dia tidak mau ikut sama yang itu saudara. Kalau ikut itu bablas, masuknya bukan ke surga, masuknya ke yang lain. Ya, Sandy. Oke, kita akan dengarkan kesaksian lagi dari Ari. Ya, silakan. Tepuk tangan dong untuk Ari dulu. Ya. Selamat pagi, Shalom. Pagi. Perkenalkan kalau mungkin ada yang belum kenal dengan kami, nama saya Ari, saya 43 tahun dan ini istri saya Vita 38 tahun. 17 tahun. 38 kok. Kami berjemaah di Kahal sudah 3 tahun lebih. Mungkin tepatnya ini bulan Mei ya. Jadi 3 tahun 5 bulan saya di sini. Kami bertempat tinggal dekat di Purianjas Moro. Jadi nggak seperti Sandy yang jauh dari Kahal. Saya mau bersaksi sedikit. Saya bisa ada di sini dan hari ini kami ada di sini karena adanya sebuah kekuatan dari komunitas. Jadi pada waktu dulu saya lahir sudah Kristen, tetapi saya tidak pernah berkomunitas. Saya tidak pernah berkomunitas dengan benar. Jadi saya berkomunitas dengan teman-teman yang tidak benar, sehingga akhirnya hidup saya tidak benar. Dan pada waktu awal 2016 saya 2015 saya jatuh dosa tambah dalam, 2016 saya ditangkap Tuhan, saya berjanji saya mau bertobat dan saya dimentor oleh Pak Freddy. Dari komunitas apa yang ingin saya saksikan di sini, bahwa apabila kita sebagai orang percaya, saya tidak punya komunitas, maka saya nggak pernah bisa tahu cerita-cerita dari orang-orang lain yang sebelumnya sudah pernah menang ataupun yang macam-macam. Jadi kalau kita nggak di komunitas, setiap kali kita ketemu masalah, kita ketemunya dengan orang dunia kok Freddy. Jadi akhirnya tambah lama tambah diajarin yang kurang baik. Tetapi di komunitas kami kebetulan saya mengikuti Komsel dan M3. Saya ada Komsel di tempat Pak Freddy dan M3. Itu ada seorang teman kami yang bercerita bahwa anaknya itu dulu kurang begitu pandai. Terus kemudian pada saat suami istri tersebut dipulihkan dan ikuti komunitas dan mereka bawa doa, anak tersebut yang kurang pandai itu tahu-tahu jadi pandai sendiri. Nah inilah apa yang kami dapat dari komunitas. Dan kebetulan saya dan istri mempunyai 3 orang anak. Yang pertama kelas 2 SMP, yang kedua kelas 2 SD, yang ketiga masih usia 2,5 tahun. Dan kebetulan anak kami dengan yang lahir dari papa mama yang sama tetapi mempunyai sifat dan kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun istri saya memang dari dulu
dari kecil sudah dari SMP ya sudah kenal Tuhan, dan sampai hari ini puji Tuhan dia yang lebih kuat daripada saya selama ini. Dia berkata bahwa anak kita ini semuanya pintar, tetapi saya melihat anak saya yang kedua ini kok secara akademis kurang. Nah dari situ, dari kekuatan komunitas inilah saya jadi istilahnya iri rohani. Loh, kalau ada teman saya yang satu komunitas sama saya yang bisa kesaksian dengan saya, kalau anaknya ini jadi pintar sendiri setelah mereka pulih dan mereka berdoa bersama-sama di komunitas dan berdoa sepakat antar suami istri, itu bisa jadi pandai, bahkan sekarang anak mereka itu menjadi pengusaha online yang cukup terkenal di Semarang. Kalau setiap kali pameran begitu rame ya Ko Freddy ya, sampai omsetnya katanya ratusan juta. Kenapa anak saya juga nggak bisa? Nah dari situ saya bersepakat sama istri, juga didukung oleh komunitas kami. Saya berdoa, Tuhan kiranya Engkau hadir atas anak kami. Kiranya Engkau hubungkan sipnap-sipnap di otaknya, supaya dia yang biasanya kalau ulangan itu nilainya selalu di bawah 6, hampir selalu di bawah 6, kenapa engkau enggak jamah dia? Kami berdoa tersebut hampir setiap malam, kecuali kalau saya lupa. Tapi saya selalu bawa dia dalam doa, dan ajaib tanpa ada satupun effort yang kami lakukan. Sorry, saya agak mundur sedikit. Anak kami ini yang kedua sekolah dari jam 8 pagi, pulang setengah 2, jam 3 les sampai kira-kira jam 5 setiap hari. Mamahnya yang begitu sabar mengajari dia, dan saya sudah menyerah. Saya cuma nyoba 1 kali menyerah, mamanya ngajarin dia. Akhirnya mamanya sama anaknya nangis bareng karena tidak bisa masuk seperti itu. Tapi pada saat kami berkomunitas, padahal yang pertama ikut Olimpiade. Yang pertama memang kebetulan cukup pandai, sangat ya bisa dikatakan di atas rata-rata. Jadi dengan komunitas ini kami mendengar kesaksian orang, dan kami juga iri rohani ke dia. Terus kemudian kami berdoa, dan puji Tuhan gurunya sampai manggil istri saya ketemu. Dia cerita anak kami jadi pandai ya Bu ya. Jadi anak kami tahu-tahu jadi pandai, semuanya jadi bagus. Dan waktu saya mendengar itu, iman saya masih belum begitu besar, karena saya baru lahir baru 3 tahun, sudah lulus S1 kok ya. Jadi saya cuma merasa, oh ini mungkin kebetulan ya, cuma ada beberapa nilai yang bagus, saya pikir seperti itu. Tapi tetap saya kekeh, Tuhan kalau memang teman kami di komunitas ini bisa dipulihkan, kenapa kami tidak? Saya tetap berdoa, dan puji Tuhan sudah setengah tahun kali ya yang Bu ya. Iya, 3 bulan lebih lah, sudah 3 bulan lebih ini nilainya selalu bagus. Bahkan pada waktu kemarin kami ikut dengan Pak Freddy ke Israel, kami tinggal 15 hari di rumah, istri saya cerita sama saya, "Yangku ini gimana ya si anak nomor 2 ini? Gak ada yang ngajarin, kita gak care, kebetulan orang tua saya juga gak terlalu concern juga, nanti bagaimana ini?" Saya bilang gak apa-apa, kita udah doakan, Tuhan udah pulihkan. Dan ternyata waktu kami pulang, kami dapat laporan nilainya itu di atas 90 semua, bahkan ada yang 100. Jadi memang Tuhan Yesus begitu luar biasa. Bukan cuman kebetulan pas dapat bagus, tetapi sudah kontinuitas terus seperti itu. Dan sampai hari ini kami masih berdoa. Dan memang saya tidak meminta anak saya untuk sangat jadi pandai sekali, tapi saya selalu berdoa pada Tuhan Yesus, tolong sambungkan sipnap-sipnap otaknya ini supaya dia bisa menjadi anak yang normal dan mengikuti pelajaran dengan baik. Karena kenapa kok sampai saya berdoa seperti itu? Dengan komunitas itu kita nggak tahu kapan saya ini mulai nyantel. Saya berkomunitas dengan komunitas itu sudah 3 tahun. Dan orang ini kesaksian sebelum saya masuk di komunitas tersebut, dia sudah kesaksian. Tapi pada waktu saya ikut di komunitas tersebut, di M3 atau di komunitas atau di Komsel, dia cerita ulang dengan kami. Dan apa yang dia tabur itu di komunitas gak pernah sia-sia. Setelah 3 tahun saya baru ingat. Setelah istri saya dipanggil sama gurunya, kira-kira semester kemarin, dia bilang, "Bu, anak ibu bisa gak naik kelas buat
istri saya itu seperti sambaran petir, buat saya jadi jengkel. Loh, katanya wajib belajar itu harus naik kok. Jadi katanya SD itu harus naik, kok anak saya bisa nggak naik? Ternyata setelah saya lihat nilainya emang jelek. Nah dari situ saya baru ingat, oh teman komunitas saya ini 3 tahun yang lalu pernah sharing sama kami bahwa anaknya ini dulu sekolah di Tritunggal sulit, nilainya jelek, terus tahu-tahu jadi bagus, dipulihkan, jadi pinter kerja. Saya langsung ingat istilah iri rohani ini yang ngajarin Om Bin waktu itu pernah ngomong sama saya, itu namanya iri rohani. Terus saya langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bantu kami dengan dibantu, saya nggak tahu pasti komunitas saya juga ikut bantu doa kami, dan saya berdoa bersepakat setiap malam dengan istri, ya puji Tuhan ada mujizat Tuhan untuk anak kami, dan itu yang ingin saya sharingkan untuk Bapak Ibu. Jangan pernah males ikut komunitas, walaupun mungkin di komunitas tersebut kita merasa minder, malu atau apa. Dulu saya pertama kali ikut M3 di sini di tempat Dr. Wiwi, Pak Ivan dan segala macam, saya sempat minder, saya baru, saya paling kecil, terus kemudian saya paling cupu dan segala macam. Tapi puji Tuhan ada Pak Freddy yang mengarahkan kami di komunitas yang M3-nya ceritanya diacak ulang gitu ya. Jadi saya mungkin dengan orang-orang yang saya lebih muda, jadi lebih tidak merasa kecil sendiri. Saya ber-M3 dengan Sandy, dengan Rika, dengan Aryo, dengan Andre, dengan Pak Aris dan segala macam. Jadi sesuai dengan tadi yang Pak Freddy firmankan, jangan pernah meninggalkan komunitas, karena kalau kita jauh dari komunitas atau kita berkomunitas yang salah, nantinya kita akan semakin jauh dengan Tuhan. Tetapi apabila kita berkomunitas dengan komunitas yang benar, maka Tuhan pasti akan beserta kita. Terima kasih Pak. Tepuk tangan saudara. Bapak Ibu, sebetulnya banyak kesaksian di Vita sama Ari ini. Mereka belum sempurna, pernikahan mereka belum sempurna, tetapi banyak kesaksian yang terjadi dalam hidup mereka. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, kita menyadari bahwa komunitas ini sangat perlu. Amin. Bapak Ibu sekali lagi, mari ikut di komunitas, di M3 Komsel kita, sehingga kita semua bertumbuh bersama-sama. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan buat mereka. Silakan. Makasih Vita, Ari, Sandy, sama Ferry. Iya, Bapak Ibu, biar sekali lagi Komsel kita menjadi gaya hidup kita. Tujuan M3, next tolong. Kita boleh bertumbuh Bapak Ibu. Next. Kita boleh mengalami Kristus. Iya. Makasih. Tes. Kita bertumbuh, kita bisa mengalami karakter kita semakin dewasa. Saya mengalami pertumbuhan karakter di mana? Di M3. Kenapa? Saya menghadapi orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan saya. Bapak Ibu kan tidak harus kita ketemu dengan orang-orang yang baik baru kita bertumbuh. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berikan aku hati yang lembut. Bagaimana kita bisa dapat hati yang lembut dengan orang-orang yang menjengkelkan? Saudara akan menjadi hatinya lembut. Kadang-kadang kita berdoa minta instan, tapi sebetulnya itu tidak membuat kita bertumbuh. Kalau kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan, tapi kita tetap mengasihi dia, kita tetap mengasihi dia, mendoakan dia, kita tetap hidup kita baik dengan dia, maka kita bertumbuh. Kalau saudara ketemu orang menjengkelkan, maaf kata orang jelai, saudara ketemu, wah rasa ketemu meneh, saudara kita tidak bisa bertumbuh. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang jelai, dengan yang menjengkelkan, yang tidak bisa diatur, saudara tetap baik sama dia. Apapun yang dia lakukan tidak mempengaruhi saudara mengasihi dia dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara akan bertumbuh. Itulah pertumbuhan karakter ketika saudara ada di M3 kita. Menemukan dan memaksimalkan talenta. Betul saudara. Saudara yang berapa banyak orang yang bersaksi kepada kami, dia tidak bisa mimpin pujian seperti Lola di depan. Tapi kalau di M3 bisa, dia hebat, dia bisa mengembangkan talentanya, dia bisa menjadi orang memimpin pujian, dia bisa sharing. Kalau saya tidak dorong Arifita, Sandy, Ferry sama Sandy, tidak mungkin berdiri di depan saudara. Mereka malu, belum pernah seumur hidup. Arifita ini baru kemarin kesaksian sekali di bis.
Ya toh? Baru kesaksian pertama kali di bis. Kesaksian itu adalah mempermalukan iblis, saudara. Selain nama Yesus dan darah Yesus. Jadi ini sekali lagi supaya kita mengembangkan, memaksimalkan talenta kita, menjawab kebutuhan sesama dan menjadi berkat di dalam maupun di luar Komsel, Bapak Ibu. Apa yang dialami di sana? Yaitu perjumpaan dengan Kristus. Kita mengalami perjumpaan dengan Dia ketika saudara ketika saudara ada di M3. Berapa banyak orang yang sakit disembuhkan di M3, saudara? Karena apa? Karena berjumpa dengan Tuhan. Ada Kristus yang memerintah, ada kesatuan. Dan yang penting Bapak Ibu, ada proses saling. Ulangi bersama saya, saling. Saudara, ini penting proses saling ini. Coba next tolong. Filipi. Ya. Tolong next. Filipi tadi ada ya. Nice. Ya, kita baca Filipi 2 ayat 3 sampai 4, Bapak Ibu ya. Kita akan baca di depan. Sorry, enggak kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan, baca di Android Bapak Ibu ya. Kita akan baca 2-3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ada saling, saudara. Saling apa? Saling membangun, saling memperhatikan, saling peduli, saling melayani. Ya, saya akan tutup dengan Bapak Ibu sedikit kata-kata saling ini bahasa aslinya, bahasa Yunaninya apa? Tolong PowerPoint-nya Bapak Ibu. Sehingga kita menyadari M3 ini perlunya ini loh. Ada dua hal yang perlu kita sama-sama Bapak Ibu. Kata saling mengasihi, saling memperhatikan, kata saling itu dalam bahasa Yunaninya itu saya tulis di sana pembacaannya. Bapak Ibu, al-lailon. Bacanya alelon, tulisannya alelon, tapi Bapak Ibu bacanya al-lailon. Ulangi bersama saya. Al-lailon. Itu artinya, saling itu artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, ya perhatikan Bapak Ibu, yang pertama, menyadari saya tidak bisa bertumbuh sendiri. Freddy tidak bisa bertumbuh sendiri. Ini menyadari. Kata saling itu harus ada dua. Menyadari bahwa saya, Freddy tidak bisa bertumbuh sendiri. Saya perlu Pak Budi, saya perlu Bu Elsie, saya perlu Pak Gunawan, saya perlu Pak Petrus, saya perlu Pak Yuli, saya perlu Pak Jeki. Saya menyadari aku tidak bisa sendiri. Kata dibutuhkan kata saling. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata saling itu menyadari peran saya dalam pertumbuhan orang lain. Saling itu menyadari bahwa kita ini berguna untuk pertumbuhan orang lain. Ada orang-orang yang butuh, saudara ada karunia memberi. Ada orang-orang yang dibutuhkan, membutuhkan menerima. Ada orang-orang yang perlu saudara doakan. Dia perlu didoakan. Ini kata ailailon ini Bapak Ibu. Jadi kata ailailon ini yaitu kata aku tidak bisa bertumbuh sendiri. Orang lain membutuhkan pertumbuhan dari saudara. Amin saudara. Next. Ya saya petik salah satu. Loh sebelum ini. Kata-kata John F. Kennedy ada di situ. Ya, John F. Kennedy berkata seperti ini saudara. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ini Presiden Amerika saudaraku ya. Dia bilang, jangan bertanya apa yang kau berikan, apa yang kau dapatkan dari negaramu, tapi apa yang kau berikan kepada negaramu. Mari setiap kita, apa yang saudara bisa berikan di gereja ini. Untuk komunitas sel kita. Tidak bisa menerima, ada saling itu memberi dan menerima. Amin saudara. Kita akan lihat teman-teman yang ya M3 ini saya dapat dari teman-teman dari M3. Ini M3 kita saudara. Ya mereka yang dengan setia dan pertumbuhan itu tetap ada dalam hidup mereka. Sebelumnya. Awal aja ya. Ini M3 kita yang puri, yang
Puri. Ini puji Tuhan, Pak Guan Ing, Pak Ivan, Bu Wiwi ini mereka memulai M3 lagi ya dengan Pak Cuncun. Tepuk tangan dong untuk mereka, saudara. Saudara yang belum M3 yang mau gabung dengan mereka, hubungi Pak Guan Ing atau Pak Dr. Ivan. Pak Guan Ing tolong bisa berdiri Pak Guan Ing. Ya ini saudara ya. Ya, Dr. Ivan tolong berdiri Pak Dr. Ivan. Ya, saudara yang di Puri Anjasmoro ya, yang usia dewasa, maksud saya usia dewasa, usia mapan, bisa gabung dengan teman-teman ini saudara. Ini yang di Puri. Ya, ini saya namakan sebetulnya Puri 2, ini Puri. Yang sebelahnya ini yang keluarga-keluarga muda saudara ya. Ada Arifita, ada Sandy, ada Aryo, ada Andre, Pak Aris di sini. Tidak kelihatan, Pak Aris datang sih waktu itu ya. Tapi tidak kelihatan. Ini di Puri saudara. Jadi saudara yang belum ber-M3 Puri, ya yang tinggalnya di Puri, saudara bisa hubungi saya atau Pak Budi ya. Ya, untuk nanti yuk sama-sama M3 kita ngalami pertumbuhan. Ini yang di Puri ya. Next. Ini di Agung. Nah, Agung yang ganteng tadi yang main drum. Agung mana Agung? Istrinya mana? Lah itu noniknya. Berdiri nih. Lah, tepuk tangan dong saudara. Ini yang setia. M3-nya di Tanah Mas. Ini kedua ini M3-nya di Tanah Mas. Satu M3 yang muda-muda, betul ya? Yang ini tua-tua bukan ya? Ini yang muda, yang ini mapan saudara. Ini di Tanah Mas semua. Jadi di Puri ada 2 M3 ya saudara. Kemudian yang di Tanah Mas sebetulnya banyak saudara. Saya enggak bisa moto satu-satu. Ini yang bisa saja yang dimasukkan ya. Saudara yang Tanah Mas, aku ora ono di daerahku enggak ada. Ada. Ini loh di Tanah Mas jelas ada 2 saudara. Ya. Ini M3-nya Pak Edi. Pak Edi mana Pak Edi? Oh sakit ya? Sakit Om? Oh iya. Didoakan ya Pak Edi ya. Ini Pak Edi dan Bu Esther ya. Ini Agung dan teman-teman. Next. Nah ini M3-nya Pak Vincent dan Pak Rusli. Pak Vincent mana? Pak Rusli, Pak Vincent mana? Berdiri dong. Mana? Lah, tepuk tangan dong Pak Vincent. Berdiri. Ini M3 saya lama saudara ya. Puji Tuhan nanti menelurkan lagi M3 baru Pak Vincent ya. Pak Ruslinya mana? Sore ya. Ya Tuhan berkati. Ini M3-nya Pak Vincent, ada Pak Andoyo, ada Bu Hermin, Pak Rusli ya teman-teman. Ini sorry melengkung ini. Ini M3-nya Gerapatma ini saudara. Itu Puji. Ini siapa nih ya? Ini siapa? Ini kakaknya Lilis ya? Ya Lis? Ya, Ngoy Lilis ya? Nanti lebih jelas kok, next. Waduh bayangel. Ini Xiaomi ya, ini Gerapatma. Saudara Gerapatma yang sudah ada juga. Dan M3 lain sebetulnya ada di M3-nya Bu Ari, di rumahnya Bu Ari atau kadang di Koedi. Betul ya Bu Ari ya? Terus di Tante Tin, saya belum dapat fotonya Tante Tin, maaf ya tidak disampaikan di sini. Di Tante Tin itu di Jenderal Sudirman ya Tante Tin ya. Setiap hari apa Tante? Kamis ya saudara. Terus mana lagi saudara yang tidak saya sebut? Ya nanti saudara bisa hubungi saya. Sekali lagi saudara, mari kita berkomunitas supaya kita bertumbuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.